Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Oke, kita mulai masuk pada tahap-tahap bagaimana eksekusi daripada Tuhan. Ketika murid-murid berjalan bersama Tuhan, murid-murid mengikuti langkah Tuhan, di mana Tuhan berkehendak, Tuhan mau bertolak menyeberang. Sedang keadaan mereka tidak siap, tapi oleh karena hati yang melayani, hati passion yang sangat tinggi mengikut Tuhan, pada saat awalnya mereka siap, mereka berangkat. Dan Tuhan menetapkan dirinya, saat itu berjalan, kita udah bahas semua hingga kemarin yang terakhir tentang tilam. Bagaimana kesederhanaan Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perjalanan pelayanan dia, apapun dia dianggap, tidak dianggap, dia diperhitungkan, tidak diperhitungkan, dihargai, tidak dihargai, dia konsisten. Konsisten berjalan di dalam pengurapan Allah, konsisten berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, dan konsisten melakukan segala sesuatu yang sudah ditetapkan Bapa di surga. Sehingga Tuhan Yesus menghendaki menyeberang ke danau, cuman untuk melepaskan seseorang yang dirasuki oleh setan, dan setelah itu orang itu memberitakan perbuatan Tuhan di kampung-kampung di tempat itu. Nah, di sini ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita, bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan orang yang kerasukan ini, di mana Tuhan punya keinginan dari hasil apa yang Tuhan lakukan, orang itu memberitakan tentang Tuhan. Berapa banyak dari kita, ya saya juga melihat sendiri beberapa orang yang saya tahu, di awal kehidupannya sangat sulit, di awal kehidupannya sangat rusak, di awal kehidupannya banyak masalah, segala sesuatu yang tidak mulia. Lalu bagaimana mereka mendekat kepada Tuhan dan demikian bersemangat mengikut Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah selesaikan masalahnya, ketika Tuhan sudah angkat kembali kehidupannya, bagaimana mereka tidak memperdulikan Tuhan, bagaimana mereka tidak menghargai Tuhan, bagaimana mereka meninggalkan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan dalam kehidupan mereka, dalam setiap langkah mereka, mereka tidak memberitakan tentang perbuatan Tuhan. Inilah tragisnya, saudaraku. Inilah ngerinya. Bagaimana kehidupan orang percaya. Bagaimana ketika mereka mengejar Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati mereka. Dan bagaimana mereka meninggalkan segala sesuatu oleh karena berkat-berkat Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana mereka
tidak menyaksikan apa yang Tuhan buat, saudaraku. Mulut mereka terkatup, mereka lebih sibuk melakukan apa yang ada di sekitar mereka. Mereka lebih sibuk mengurus apa yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sibuk mengurus, memberitakan sumber dari apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Sumber dari apa yang ada di sekeliling mereka. Dari mana asalnya, sumbernya, mereka tidak memberitakannya. Ini kebenaran, saudaraku. Sehingga satu pelajaran dasar yang Tuhan berikan dari Danau Gerasa. Kita melihat kenapa Yesus ngotot, bersikukuh, tidak waktu yang tepat, membawa murid menyeberang Gerasa dan banyak orang mengikutinya. Yesus konsisten dengan kehendak Bapa, di mana Yesus mengajar kita, orang gila dirasukin setan sekian lama di kuburan, itu punya kesadaran memberitakan sumber yang memerdekakan dia. Bagaimana kita tidak punya pemikiran memberitakan tentang sumber yang memberkati kita. Ini sesuatu yang sangat tragis, saudaraku. Ada sebuah lagu yang saya suka sekali, mungkin jarang dinyanyikan di zaman ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Apakah kita masih mengingat perbuatan Tuhan? Ketika kita sudah dilepaskan dari segala sesuatu yang membuat kita gila. Hidup yang gila, yang betul-betul rusak. Hidup yang betul-betul tidak mengenal Allah. Hidup di tengah kancah pertempuran, hidup yang gila. Lalu kita tergilas di dalam kegilaan itu. Dan bagaimana kita bertemu dengan Yesus. Lalu bagaimana Yesus mengangkat kita karena kita memohon, mengejar, menginginkan seakan-akan Tuhan. Oleh karena janji Tuhan, akhirnya janji itu digenapi. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Miriam menari-nari. Bagaimana bangsa Israel berseru-seru memuji Tuhan. Tetapi akhirnya mereka juga menyembah berhala. Bagaimana Musa di atas puncak gunung Sinai, bagaimana mereka membuat patung lembu emas. Bagaimana mereka ketemu dengan yang namanya 12 pengintai. Bagaimana mereka akan membunuh hamba Tuhan. Termasuk Musa yang peristiwanya dengan batu. Bagaimana mereka mengata-ngatai Musa, batu yang keluar air. Bagaimana dengan mata air mara yang pahit. Sama dengan peristiwa di Gerasa. Tuhan, kamu ingin kami binasa kah? Tetapi ada satu hal di ujung Danau Gerasa, di mana Yesus melepaskan orang gila. Dan orang gila itu memberitakan tentang Yesus. Firman Tuhan di sketsa ini, saudaraku, itu mengingatkan kita. Ada tugas yang Tuhan inginkan ketika Tuhan memuliakan dirinya dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan lakukan, mau menolong, mau memberkati, apapun itu. Ketika kita menerima sesuatu yang luar biasa, yang indah, pekerjaan ilahi, segala sesuatu yang dari Tuhan, yang membuat segala sesuatu itu luar biasa. Ada kewajiban di pihak kita. Ada harus kerelaan. Ada harus sesuatu yang mendorong hati kita. Bagaimana kita memberi pujian kepada Tuhan. Salah satunya kita menggemakan perbuatan Tuhan.
di dalam kehidupan kita, di tengah situasi segala sesuatu yang kita miliki, entah di pekerjaan, entah di rumah tangga, entah di tengah-tengah pertemuan, dimanapun juga, sudah menjadi kewajiban kita untuk menggemakan pujian buat Tuhan, yaitu memberitakan perbuatan Dia. Seringkali kita lupakan ini, saudaraku, sehingga banyak kali hati kita menjadi tawar. Seperti murid-murid ketika Yesus tertidur, mereka membangunkan Yesus, lalu mengata-ngatai Yesus. Mari saudaraku, kisah tentang Yesus mengajak menyeberang danau menuju Gerasa mempunyai makna yang sangat dalam, yang menuntun kita perilaku apa yang harus kita lakukan, hati yang bagaimana yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menanggapi ajakan Yesus, lalu kita melihat orang lain, orang gila memberitakan tentang Yesus karena dilepaskan dari kerasukan setan yang membuat dia gila. Amin, saudaraku. Baik, mari kita tengok firman Tuhan. Kita masuk ke ayat 40, saudaraku. Yang terakhir kemarin kita bahas tentang tilam, kesederhanaan, konsisten Yesus. Kita akan belajar ayat 40. Silakan ditayangkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, garis bawahi, mengapa? 2 kali Yesus ngomong. Seakan-akan Yesus itu mengeluarkan isi hatinya. Seakan Yesus itu berkeluh kesah, menanggapi sikap kita. Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Yesus tidak protes, dituduhkan, difitnahkan. Sehingga sebuah pelajaran pribadi yang besar, sebuah pelajaran yang harus menjadi teladan buat kita. Ketika kita dikata-katai, difitnahkan yang jahat, dituduhkan segala sesuatu yang bukan benar-benar yang ada di kita, yang kita lakukan atau apapun. Yesus enggak ngomong perkara yang diomongkan. Yesus enggak mengangkat perkara yang dilakukan. Yesus mengangkat, berbicara hati yang melakukan. Mengapa kamu begitu takut? Yesus gak ngomong, mengapa kamu katain aku mau membinasakan kamu. Yesus cuma bicara hati. Artinya, kenapa kamu bicara gitu? Karena kamu seperti ini. Yang kedua, lebih dalam lagi Yesus gali hati kita. Mengapa kamu tidak percaya? Begitu tidak percaya. Yesus selalu melihat hati. Yang lalu kita belajar bagaimana Yesus mengambil dari seorang anak kecil sesuatu yang tidak berarti, yang tidak dipandang, tidak dihargai. Malah Yesus ambil untuk membuat mujizat. Karena yang tidak berharga, yang tidak berarti, lebih rela memberi kepada Yesus. Terkadang banyak orang ya yang mempunyai sesuatu, ketika Yesus maui, dia lebih banyak rewelnya. Saudaraku, saya punya sebuah kisah yang agak unik, yang lucu menurut saya. Ada seseorang datang kepada pelayanan ini ketika membutuhkan sebuah ruang untuk ibadah. Lalu dia menawarkan ruang itu untuk kami ibadah. Nah, setelah itu kami mulai pasang AC dan sebagainya. Lalu orang itu, tanda kutip, ada percakapan-percakapan di antara kami, di mana orang itu mendefinisikan, aku mau masuk ke gerejamu kalau kamu buka catatan keuangan. Kami undur dari tempat dia, kami copot kembali AC kami. Karena bagi kami cuma satu, hati orang ini. Kenapa? Belum melakukan sesuatu, belum menjadi jemaat. Karena dia ingin meletakkan persembahan. Dia sudah ingin melihat catatan buku pelayanan. Bagi kami, hati yang memberi, yang kami perhitungkan. Walaupun mau memberi, tapi kalau disertai muatan-muatan yang lain,
kami tidak sanggup. Karena yang kami lihat bukan persembahan, yang kami lihat hati. Demikian juga Yesus memiliki perasaan yang sama, pikiran yang sama. Bukan oleh karena siapa yang memberi, tapi hati yang bagaimana, yang ditilik, yang diingini, yang dimintai oleh Yesus. Ternyata anak kecil, saudaraku. Hal beginilah yang harusnya menjadi pertimbangan kita. Sehingga ayat 40, Yesus itu protes. Yesus itu melakukan komplain. Dia memaparkan hati para murid. Kenapa kamu begitu takut? Karena kamu tidak berserta aku. Kamu diamkan aku dan sebagainya. Dan yang kedua yang paling dalam, kenapa kamu tidak percaya? Mari kita tengok kembali ayatnya, saudaraku. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, mari kita masuk pada peristiwa yang sama, yaitu peristiwanya Petrus. Peristiwa Petrus ketika dia menyangkali Yesus, ketika setelah 3 kali Petrus itu menoleh dan Petrus melihat Yesus. Yesus saat itu memandang Petrus. Terkadang Tuhan itu memandang kita. Tetapi pertanyaannya, ketika Tuhan memandang kita tanpa berkata-kata, kita harus bisa menangkap arti pandangan Tuhan. Setelah itu Petrus menangis terseduh-seduh. Lari dia nangis. Karena pandangan Yesus yang begitu tulus, begitu kasih, itu menjustifikasi batin dia yang salah. Sehingga ketika Yesus temui dia, untuk memanggil dia, Yesus gak bicara apa yang dia lakukan. Yesus cuma melihat tangisan Petrus itu dari hati. Kalau Yudas menyesal bukan dari hati. Walaupun uang yang dia terima dia kembalikan. Petrus menangis gak datang kepada Tuhan, gak menandakan action yang banyak hal. Banyak orang jatuh bangun dalam hal ini. Ketika sedang dibawa, actionnya luar biasa sama Tuhan. Ketika udah dipulihkan, ketika udah dipakai, udah segala sesuatu, actionnya kembali lagi. Nanti berulang dan berulang. Tidak pernah tumbuh perasaannya sama Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu. Ajari aku mengerti perasaanmu. Ini sehati seperasaan dengan Tuhan. Mengerti detak jantung. Ini yang seringkali tidak kita kerjakan. Tuhan kerjakan. Petrus melihat mata Tuhan menatap dia. Nangis dia. Dan itu menyebabkan ketika Yesus memanggil dia. Mendatangi Petrus. Yesus tidak mendatangi Yudas. Karena Yudas dalam penyesalannya bukan dengan hati yang menyesal di dalam pertobatan sesungguhnya. Mengerti perasaan Tuhan. Cuman menyesali karena akibatnya buruk buat dia. Itu bedanya, saudaraku. Kasih yang abadi ada pada Petrus. Kasih yang cuma memanfaatkan ada pada Yudas. Dengan tujuan-tujuan. Sehingga kalau boleh saya punya pandangan, ada banyak orang datang pada Tuhan, semua awalnya sama, menangis di hadapan Tuhan. Lalu setelah itu semangat dengan Tuhan. Namun ketika Tuhan sudah bekerja, pada akhirnya mereka berbeda. Dan terlalu banyak mereka yang akhirnya meninggalkan apa yang dia lakukan ketika itu. Ada sebuah kisah, saudaraku, ada beberapa kali saya saksikan, saya diingatkan Roh Kudus. Ada seorang anak Tuhan ketika lagi susah,
dia datang sama Tuhan. Lalu pada suatu kali dalam perjalanan dia setiap tengah malam, dia jam 12 malam, dia ucapkan itu. Karena anaknya disiplin, orang ini disiplin. Sudah berkeluarga, dia mainkan gitarnya, dia memuji Tuhan, lalu dia ngomong, Tuhan berkati aku. Setelah itu kepalanya taruh di bawah, dia nangis sama Tuhan. Karena memang dia betul-betul dari keluarga susah dan memang susah hidupnya. Sedang dia salah langkah, akhirnya harus menikahi seorang perempuan. Dia butuh berkat Tuhan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian dia diberkati Tuhan. Dan orang ini masuk dalam pelayanan, semuanya dikerjakan, rumah disediakan buat pelayanan dan sebagainya. Cuman kamarnya aja yang enggak diberikan kepada Tuhan. Pada suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang bertemu dia bicara begini. Dan itu mengagetkan dia. Standar dia bukan standar Tuhan. Hamba Tuhan tuh ngomong persis seperti kepada Daud. Ini itu sudah kamu lakukan. Itu oke menurut kamu, menurut manusia. Orang melihat, wow kamu luar biasa sama Tuhan. Memberi persembahan, rumah dipakai buat persekutuan dan sebagainya. Mengantar pester dan sebagainya. Menyayangi pelayanan, menyayangi anak rohani. Membuka pekerjaan untuk anak-anak Tuhan dan sebagainya. Semua dia kerjakan. Tuhan tanya cuma satu. Sama dengan kasusnya Petrus, sama dengan kasusnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan cuma ngomong gini. Kamu saat ini dan sudah lama tidak menangis di hadapanku. Sama seperti dulu ketika kamu belum aku berkati jam 12 malam. Memang dia tidak pernah doa lagi setelah diberkati Tuhan jam 12 malam. Padahal dia dalam hidup dia terlihat secara manusia. Wah luar biasa. Semua teman-teman pelayanan itu semua memang mengakui dia. Bagaimana terlihat dia cinta Tuhan. Tuhan tidak puas. Ukuran yang dia lakukan bukan ukuran Tuhan. Tuhan cuma tanya, kapan kamu berdoa jam 12 malam sembari menangis memuji datang kepadaku. Memang dia tidak lakukan. Di situ dia terhenyak. Dia diam. Di situ saya baru tahu hatinya Tuhan. Apa yang pernah kamu lakukan? Ketika kamu tidak lakukan lagi, ketika dia sudah lakukan untuk kamu, berarti kamu lakukan itu punya motivasi, punya tujuan untuk kamu sendiri. Bukan karena kamu mencintai Tuhan. Ini penting saudaraku. Petrus begitu Tuhan menatap dia, nangis dia. Yudas menyesal, Yudas mati bunuh diri, masuk neraka, perut terbelah, Hakaldama. Menjadi tanah tengkorak, menjadi terkutuk tempat itu yang dia beli. Petrus menjadi rasul, seorang guru, seorang soko guru jemaat, seorang pemimpin yang sampai akhir hidupnya memuliakan Tuhan. Suatu perbedaan yang sangat jauh. Ketika Yesus datang, Yesus cuma tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan anehnya yang ketiga kali jawaban Petrus cuma satu. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu hasratku. Tuhan kau tahu hatiku. Tuhan cuma bilang 3 kali apapun jawaban Petrus. Gembalakan domba-dombaku. Yesus mendapat kepercayaan. Petrus mendapat kepercayaan, Paulus mendapat kepercayaan, Yesus menyelesaikan di kayu salib. Petrus menyelesaikan ketidakpercayaan dirinya. Paulus menyelesaikan kejahatan dia di masa lalu. Yudas cuman menyesalinya. Hati yang menyelesaikan perkara-perkara yang salah di hadapan Tuhan, itu yang diinginkan Tuhan. Sehingga setiap perkara Tuhan tidak akan bicara perkara itu kita harus menjadi garis saudaraku. Yang Tuhan inginkan penyelesaian karena Tuhan tilik hati kita. Kenapa kamu lakukan itu? Karena ini sebetulnya.
Bahkan ada beberapa perbuatan salah hamba Tuhan yang tidak diperhitungkan sama Tuhan. Abram dengan Sarai. Musa dengan meninggalkan Sifora. Ada banyak hal di Alkitab dicatat yang seakan-akan Tuhan tidak berperkara dengan itu. Atau kenapa kok salah gini kok dibunuh mati. Sebagai contoh yang paling terakhir deh saudaraku. Saul dengan Daud. Daud itu cuma satu orang yang dikasih Tuhan. Yang Tuhan memberikan status betapa jahat perbuatanmu terhadap Uria. Enggak ada yang dikatakan itu. Kecuali orang-orang yang memusuhi Tuhan. Daud membunuh Uria, mencuri, ditegur keras sama Tuhan. Tapi Daud dipulihkan Tuhan. Saul cuman mempersembahkan korban bakaran menggantikan Samuel. Saul cuma tidak membunuh Raja Agag juga dengan lembu-lembu tambun, domba tambun yang diberita Allah harus dimusnahkan. Saul yang mau membunuh Samuel. Kenapa setelah Nabi Samuel bernubuat Saul tidak ditemui Tuhan sama sekali? Karena hati Saul tidak berubah. Saul tetap mengingini kejayaan, kemuliaan yang Tuhan beri. Saul tidak seperti Daud yang merelakan kehilangan itu lalu mengikuti jalan-jalan Tuhan, di mana jalan itu membawa dia kembali. Jalan-jalan yang sulit, atau kalau para pastor mengatakan, mengajarkan bayar harga dari kesalahan. Iya. Tetapi setelah peristiwa itu Daud tidak mengulanginya. Setelah peristiwa itu Daud hidup dalam kemuliaan. Bahkan di dalam jalan-jalan kasus Absalom, Daud ketika digulingkan sebagai seorang raja, Daud kembali itu tanpa pernah mengangkat pedang. Tidak pernah perang. Ketika Daud dikejar tentara Salomo, Tuhan sediakan sebuah hutan yang memakan korban lebih banyak daripada peperangan. Saudara baca kisah Daud. Bahkan Absalom itu dibunuh oleh bujang-bujangnya Yoab. Melawan pemerintahan Allah, berat hukumnya. Menghina pemimpin, berat hukumnya, saudara. Absalom mati ditombakin tergantung di atas pohon. Saul mati jatuh ke dalam pedangnya, ususnya terbelah, itu pun tidak mati. Harus dibunuh oleh seseorang, baru dia mati. Kecelakaan terbesar di dalam mengikut Tuhan dan harus dihindari hati yang mengingini. Hati yang terus mengingini, hati yang gak mau berubah. Segala sesuatu tetapkan sendiri, mengandalkan diri sendiri. Oleh karena Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah melakukan sesuatu. Karena suatu hari Tuhan akan ketemu atau menemui kita. Atau kita yang mencari Tuhan, lalu Tuhan bangun, Tuhan cuma ngomong situasi hatimu, apa yang ada di hatimu. Karena Tuhan bicara tentang Saul kepada Nabi Samuel, aku sudah memilih orang lain untuk menggantikan dia. Tuhan tidak bicara Saul akan mati terbunuh seperti itu. Samuel mati lebih dulu. Daud mati di dalam kemuliaan dan kejayaan dan kekayaan. Kesalahan Daud jauh lebih besar dari Saul. Perbuatan Daud jauh lebih kejam dari Saul. Dia jejer pasukan musuh yang dia kalahkan. Lalu dia buat satu peleton demi peleton, ganjil genap. Jadi ketika dia bicara bunuh yang ganjil, itu ratusan orang dibunuh. Kejam sekali Daud. Dua orang ini sama-sama enggak pernah kalah. Daud cuma dikalahkan oleh Absalom, Saul dikalahkan oleh Filistin di akhir hidupnya, di mana mengantar dia kepada kematian. Kepalanya digantung di gerbang kota, dipermalukan. Daud dikuburkan dengan tangisan bangsa Israel. Jauh berbeda, saudaraku.
Akhir hidup seseorang menceritakan perbuatan dia. Perjalanan kehidupan seseorang tidak menceritakan keberadaan Allah di hatinya. Tidak menceritakan hatinya kepada Allah. Tidak menceritakan perkenan Allah kepada dia. Pahami ini saudaraku. Keberhasilan tidak menyatakan bagaimana Allah berkenan pada seseorang. Kita belajar kisah Daud dan Saul. Karena Tuhan akan bertanya, mengapa? Dan dia tidak akan berbicara tentang permasalahanmu. Dia bicara keinginan hatimu yang salah di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan benar-benar dalam kita renungkan. Sehingga firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, suluh bagi jiwa kita, sauh buat jiwa kita. Sehingga hati kita tetap melekat dan mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.